Nah, itu Pak Ibu Saudara, Tuhan selamat siang, salam. Shalom. Kembali berkumpul dengan jemaat tempat ini. Terima kasih kepada Pembala atas kesempatan. Mari kita buka kitab kita yang terakhir dalam kitab Matius pasal yang ke-17. Kita akan baca dari ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-20. Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 20. Matius 17 14 sampai 20. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang yang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, dia sakit ayah dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridku, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Saudara, firman Tuhan siang hari ini dengan tema adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Waktu itu ada orang datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, anakku sedang sakit. Di dalam kitab yang lain, anak ini sakit karena dia sedang kerasukan setan, sehingga dia seperti orang yang sedang sakit ayam. Iblis yang ada di dalam tubuhnya menggoncang-goncangkan tubuhnya, dilempar ke sana, dilempar ke sini, dan tidak bisa dikendalikan. Berapa minggu lalu ada murid kami, dia seperti ini juga. Ketika dia sedang berada di kelas, tiba-tiba tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, matanya terbuka, tubuhnya kaku, tidak bisa bicara. Kami kira dia sakit tipes, karena sebelumnya dia baru selesai operasi usus buntu. Kami kasih air hangat, tidak juga bergerak. Kemudian kami kasih bubur, dimakan sedikit, habis itu kaku. Lalu ketika saya melihat anak ini, tatapannya ke saya itu seperti dia ketakutan. Tatapan orang, mata orang ketakutan. Kemudian dalam hati saya, apakah anak ini memang dia kerasukan jahat atau setan? Karena anak ini anak perempuan, maka saya suruh guru yang lain untuk membuka sepatunya. Yang jempolnya kita pencet dan kita berdoa. Tiba-tiba anak ini teriak, setelah teriak dia pingsan, baru dia sadar. Dan setelah dia sadar, dia nggak tahu dia ada di mana. Seingat dia waktu dia tadi sedang
ruang UKS, ruang kesehatan sekolah. Nah, begitulah saudara kondisi orang yang sedang kerasukan setan. Ya nggak tahu kalau badannya dibanting ke sana, dibanting ke sini, dibanting ke sana, dibanting ke sini. Oleh sebab itu, orang tua dari anak ini datang kepada Yesus. Lalu Yesus tanya kepada orang tuanya, "Loh, aku kan tidak pergi dengan semua murid. Bukan orang itu Yesus hanya pergi dengan 3 murid. Ini ada muridku yang lain loh. Ya. Aku hanya pergi dengan 3 muridku dan ini masih ada muridku yang lain dari 12 murid Yesus. Kenapa kamu gak minta muridku saja yang mengusir setan yang ada di dalam tubuh anakku?" Lalu Bapak Yesus bilang, "Sudah Tuhan, saya sudah minta kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa mengusir setan itu." Kemudian Yesus, kalau kita baca tadi, dia sedikit agak membentak muridnya, dan dia berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi kamu harus bersama?" Saudara, untuk percaya kepada Yesus kita butuh iman. Saudara percaya Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup saudara, kita butuh iman. Banyak orang sekarang tidak percaya lagi kepada Yesus. Banyak artis sekarang tidak percaya lagi kepada Yesus. Dia pindah iman. Dia ikut agama seberang. Saudara, untuk percaya Yesus saja, saudara harus butuh iman. Dan untuk bisa ada terjadi kuasa dalam hidup saudara, saudara harus butuh iman yang lebih besar lagi di dalam hidup saudara. Jadi bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus Tuhan, tetapi percaya juga kalau Yesus itu bisa melakukan perkara yang besar, perbuatan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Ya. Makanya saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tadi Yesus berkata, seandainya saja engkau punya iman sebesar biji sesawi. Kalau saudara lihat biji sesawi itu sangat kecil sekali, sangat kecil. Kalau kita punya iman seperti itu, maka gunung kita katakan pindah, maka gunung itu pun dapat berpindah. Saat ini saudara, kita harus punya iman seperti itu yang bisa memindahkan gunung. Gunung yang ada di dalam hidup kita bukan berarti kita datang ke puncak lalu kita bilang gunung ini tidak. Tapi gunung yang dimaksud di sini adalah adanya tantangan hidup kita, adanya masalah, adanya pergumulan, adanya rintangan yang tidak bisa kita atasi dengan diri kita sendiri, yang membuat kita semakin hari semakin khawatir, yang membuat kita menjadi takut, membuat kita kepahitan, tawar hati, dan putus asa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kok masalahku ada terus. Tuhan, aku udah sungguh-sungguh ke gereja, ibadah setiap minggu, tapi masalahnya semakin hari semakin berat, semakin susah. Saudara, hari ini apakah gunung terbesar saudara hari ini? Kemudian bagaimana iman saudara menghadapi gunung tersebut? Apakah ada kepahitan? Ada kecewa sama Tuhan? Putus asa sama Tuhan? Atau
sudah tawar hati. Sebagian besar orang pindah agama karena kecewa. Kecewa. Karena mereka tidak melihat Yesus itu menolong hidup dia ketika dia punya masalah. Tapi itu iman yang sedang Tuhan ingin lihat hari ini dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup saudara masih tenang-tenang aja, ya Tuhan lihatnya memang wajar. Tapi untuk menguji iman saudara, ya harus dengan tantangan yang ada saat ini. Harus dengan pergumulan yang ada saat ini. Kemarin ada kasus lagi tentang larangan ibadah. Marah-marah orang keluarga padahal sedang ibadah di rumah. Seperti konser. Kemudian bangunan gereja HKBP di Banten juga dihentikan. Kemudian banyak rumah ibadah khususnya gereja yang akhir-akhir ini sangat sulit sekali. Tapi itu tantangan kita, saudara. Tantangan yang terjadi saat ini dalam hidup kita. Ketika kita sedang bergumul, maka kita harus punya iman. Kenapa? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat upah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan 1 Yohanes 5 berkata, kita mengalahkan dunia ini dengan iman. Jadi bagaimana iman saudara saat ini kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah sedang goyah, sedang lemah, ataukah iman saudara tetap kuat meskipun ada masalah? Tadi dikatakan di 1 Yohanes, kita mengalahkan dunia ini dengan iman. Kepercayaan kita kepada Yesus yang bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru kata pengharapan 85 kali ditulis di sana. Kata kebenaran 230 kali, kata kasih 258 kali, tetapi kata iman ditulis 558 kali. Artinya firman Tuhan kita lebih banyak mengajarkan tentang iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus. Para tokoh-tokoh Alkitab sudah menunjukkan bagaimana iman mereka. Bagaimana Abraham punya iman ketika Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan berikan engkau keturunan. Lihatlah bintang di langit, seperti itulah nanti keturunan. Padahal waktu itu Abraham belum punya anak. Kecuali dia sudah punya anak satu atau anak dua. Lihatlah Abraham bintang-bintang itu, nanti anak-anakmu seperti itu, banyaknya keturunan. Tapi waktu itu Abraham belum punya anak. Tapi Tuhan sudah bilang, Abraham, itulah nanti keturunan seperti bintang di langit, sebanyak itulah nanti keturunan. Abraham percaya karena apa? Dia punya iman, saudara. Iman yang tidak melihat tapi percaya. Dia tidak melihat ada anak. Dia tidak melihat langsung Sarah istri yang hamil. Tidak. Saudara tahu berapa waktu yang dinantikan Abraham untuk anaknya lahir, Ishak, yaitu 25 tahun. Jadi dia bertahan dalam iman bahwa Tuhan akan memberikan dia anak dalam waktu 25 tahun. Selalu dia berkatakan, saya akan punya anak.
saya akan punya anak. Tuhan pasti punya anak. Tuhan pasti berikan anak. Tuhan pasti akan kasih saya anak. 25 tahun lamanya. Padahal mereka sudah tua. Tapi Tuhan menepati janjinya, maka lahirlah iman. Bagaimana Musa waktu itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian di hadapan mereka sudah ada laut berau yang luas. Di belakang sudah ada para prajurit-prajurit Mesir yang akan membunuh mereka. Musa punya iman, Tuhan, jika Tuhan sudah membantu membela kami keluar dari Mesir, maka Tuhan juga yang akan menolong kami melewati dari hubungan pertama. Lalu Tuhan katakan, angkatlah tongkat Tuhan. Ketika Musa angkat tangan, maka laut itu terbelah. Iman yang bisa membelah. Ketika Daud melawan Goliat yang tubuhnya 3 kali lebih besar daripada tubuhnya Daud masih remaja, saudara. Goliat adalah tentara yang sudah dilatih berperang dengan baik, menggunakan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Tapi Daud punya iman, pasti saya bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Dan dia percaya Tuhan pasti menyertai dia. Jadi ketika dia bertempur melawan Goliat, dia putarkan ali-alinya, tak kena kepala Goliat dan jatuh, dan dia menang. Itu iman. Jadi hari ini iman saudara harus seperti itu. Sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab kita, maka kita yang sekarang harus lebih besar iman kita daripada mereka. Bahkan iman yang bisa memindahkan gunung. Berbulan hidup saudara saat ini. Oleh sebab itu ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus punya iman yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara, semampu-mampunya saudara, saudara ada titik di mana kemampuanmu sudah selesai. Ada titik di mana kita menyerah. Kalau bukan darat begini, kita minta bantuan ke sini, kita bantu orang, kita ke sini, telepon sini. Ada waktunya semua tidak bisa lagi membantu kita. Orang yang kita andalkan selama ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak bisa menolong. Ada titik di mana kita sudah tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Maka disitulah kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang artinya jauh dari Tuhan. Banyak dari kita mengandalkan manusia, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuk. Kutuk itu lawan dari berkat. Orang yang mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, dia orang yang terkutuk. Artinya apa? Berkat Tuhan itu tidak turun dalam hidup kita. Artinya apa? Sebanyak apapun doa saudara, sesering apapun saudara berdoa, Tuhan tidak akan dengar. Karena kutuk itu adalah putus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di mana akarnya itu ke sungai
sungai dan pohon itu tidak akan pernah kering dan selalu menghasilkan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon di pinggir sungai, akarnya itu menuju kepada sungai dan selalu mendapatkan air dari sungai. Jadi tidak pernah baik. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam. Amin. Orang yang beriman percaya pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar yang tidak bisa kita pikir. Suatu saat ada orang datang kepada Yesus. Tuhan, tolong, Lazarus sedang sakit keras. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak langsung makan. Dia pergi mengajar ke daerah yang lain. Kemudian berapa hari kemudian ada yang datang lagi, Tuhan, Lazarus sudah meninggal. Setelah dia mendengar kabar itu, pergilah dia ke rumah Lazarus. Saudara-saudaranya kemudian berkata kepada Yesus, Guru, Tuhan, seandainya waktu itu kau datang mendoakan saudara kami ini, pasti dia akan mati. Dia akan sembuh dari penyakit. Oh, kemudian Yesus pergilah ke kuburannya lagi. Sudah meninggal 4 hari, saudara. Tapi ketika sampai di kuburannya, Yesus berkata, Hai Lazarus, bangkit, berdiri dan berjalanlah. Seketika itu juga kubur terbuka. Lazarus bangkit dari kematian dan dia. Saudara, iman kepada Yesus membuat Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib yang kadang-kadang kita tidak bisa percaya. Orang-orang itu menganggap bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Padahal Yesus sedang mempersiapkan melakukan perkara yang besar lagi, yaitu apa? Dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Jadi iman orang itu semakin lebih lagi percaya kepada Yesus. Karena dia membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Renat Bongke, penginjil dan juga pelayan Tuhan, pernah dia ke Afrika. Dia melakukan pakaian daerah ini. Waktu itu ketika sedang ibadah, ada orang datang membawa peti mati ke orang yang sudah meninggal. Kemudian orang itu minta supaya didoakan. Kemudian Renat mungkin dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini memang rencanamu agar orang ini mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka kita. Kalau tidak, ini rencanamu. Seketika itu juga, saudara, tiba-tiba peti mati itu dibuka, maka orang itu keluar. Dan ketika orang melihat bahwa terjadi kuasa yang besar, seketika itu juga orang-orang yang ada di sana menerima Yesus. Jadi saudara, Tuhan itu bisa melakukan apa yang besar, lebih daripada logika yang kita pikirkan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada diri saudara sendiri. Pada tahun 975 di Mesir, ada sebuah gunung bernama Gunung Krakatau. Mesir waktu itu sedang dikuasai oleh kelompok yang bernama
Khalifah Fatimiyah. Dia mengambil alih daerah itu dari orang bernama Al-Muis. Al-Muis tidak senang dengan khalifah ini, tapi karena sudah dikuasai oleh khalifah ini, akhirnya dia tunduk menjadi bawahannya. Kemudian Al-Muis berkata kepada khalifah, di kitab orang Kristen ada tertulis yang tadi kita baca, iman sebesar biji sutawi bisa memindahkan. Maka khalifah memanggil pemimpin Kristen Ortodoks pada waktu itu bernama Patriark Abraham. Panggillah di istana. Kemudian ditanya, apa betul di Alkitab pernah ada tertulis seperti itu? Kemudian Patriark bilang, betul dan benar itu terjadi. Lalu khalifah bilang, kalau begitu buktikanlah tulisan itu. Lalu saudara, khalifah berkata, aku berikan 3 syarat. Kalau itu tidak terbukti, gunung tidak bisa pindah. Pertama, semua orang Kristen yang ada di Mesir harus keluar dari daerah itu. Kedua, semua orang Kristen yang ada di Mesir harus masuk ke dalam agama Islam. Ketiga, kalau kalian tidak mau pindah, kalian tidak mau keluar, maka yang ketiga, dengan sangat terpaksa kami akan membunuh semua orang Kristen yang ada di Mesir. Kemudian khalifah meminta waktu, Patriark Abraham meminta waktu juga. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon Tuhan, tolonglah kami. Malamnya saudara, ada seorang pengurus juga yang bermimpi bernama Simon. Dia bermimpi bahwa Tuhan berkata, ucapkanlah permohonan kepada Tuhan sebanyak 400 kali dalam berbagai tempat. 100 kali ke utara, 100 kali ke barat, 100 kali ke timur, 100 kali ke selatan. Kemudian mimpi Simon itu besok paginya disampaikan kepada Patriark Abraham, pemimpin agama Kristen Ortodoks. Kemudian dilakukanlah itu. Kata yang diucapkan oleh Patriark Abraham sangat sederhana. Dia berkata, Kyrie eleison. Dia berkata, Kyrie eleison, artinya Tuhan kasihanilah kami. Hanya itu, saudara. Ke utara dia bilang Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami 100 kali. Ke barat dia bilang Kyrie eleison, Kyrie eleison 100 kali. Ke timur Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ke selatan Kyrie eleison, Kyrie eleison. Saudara, ketika 400 kali diucapkan, tiba-tiba dari dasar gunung ini, sepertinya gunung ini terangkat. Tiba-tiba gunung ini terangkat, gunung yang besar, gunung Mokattam yang ada di Mesir terangkat, dan gunung ini pun bergeser, saudara. Gunung ini bergeser sejauh 3 km menjauhi kota Kairo, Mesir. Setelah itu gunung itu berhenti. Setelah khalifah melihat peristiwa itu, sangat takjub dan heran dia. Ternyata itu yang dituliskan di dalam kitab. Dan akhirnya dia dan semua pengikutnya waktu itu menerima Yesus dan mereka mau. Ini kisah nyata. Tahun 975 Gunung Mokattam. Jadi kalau orang Israel mereka ada di Mesir pasti selalu ke gunung ini, karena di gunung itu juga ada tempat beribadah. Itulah iman yang harus kita miliki. Iman yang
mengandalkan. Jangan andalkan kekuatan terbatas. Jangan andalkan kehebatan. Jangan andalkan orang. Tapi andalkan. Yang kedua, kita harus tingkatkan kualitas iman kita. Firman Tuhan katakan, apakah engkau masih seperti kanak-kanak, masih minum susu, padahal sudah seharusnya engkau makan makanan keras? Apakah iman kita saat ini masih seperti iman anak-anak? Iman yang selalu tersinggung, sakit hati, kecewa sama orang, ada kepahitan sama orang, gampang marah, gampang emosi kepada orang. Itu kita seperti anak-anak juga. Kita orang Kristen, kita ke gereja, kita baca Alkitab, tapi masih seperti itu. Ya, gampang tersinggung, gampang iri, gampang dendam, gampang cemburu. Padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Maka seharusnya kita harus tingkatkan kualitas iman kita, naik lagi levelnya. Step by step dari langkah 1 naik ke langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Yaitu kita harus mulai terbiasa hidup dalam firman, baca firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kalau agama lain itu hafalkan saja. Tapi kalau kita baca, renungkan dan lakukan, hidup dalam doa kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan kita kepada Tuhan, harus tingkatkan iman. Ada iman Abraham, ada iman Thomas. Kalau iman Thomas, dia harus percaya, dia harus melihat dulu baru percaya. Ketika orang bilang, Yesus sudah bangkit, aku melihat kuburnya sudah terbuka, mayatnya sudah nggak ada. Thomas bilang, nggak percaya. Saya nggak percaya Yesus bangkit sebelum saya tusukkan ke tangannya yang bolong itu jari saya ini. Nggak percaya. Padahal orang sudah bilang, aku lihat Yesus, kubur Yesus sudah nggak ada. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia masukkan jarinya ke dalam tangannya yang bolong dan disitulah. Tapi iman Abraham, iman yang tidak melihat tapi percaya. Oleh sebab itu saudara, iman apa yang saudara miliki sekarang? Di dalam sebuah buku tentang jemaat, kehidupan jemaat Kristen, di situ dituliskan ada 6 jenis jemaat di sebuah gereja. Pertama ada jemaat penyangga. Jemaat yang datang ke gereja setiap minggu menyembah Tuhan, kemudian memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uangnya untuk gereja, pelayanan Tuhan. Itu jemaat penyangga. Ada jemaat spesial. Jemaat ini suka menolong gereja bila dibutuhkan, tapi nggak mau datang gereja. Yang penting bantuannya nyampe. Nggak datang gereja nggak apa-apa. Itu jemaat spesial. Ada jemaat butuh, hanya datang ke gereja pada saat dia sedang membutuhkan. Mau dibaptis baru datang gereja. Mau nikah baru datang gereja. Mau ada acara kematian baru cari gereja. Setelah itu, selesai dibaptis, nggak pernah datang. Selesai menikah, nggak pernah datang. Selesai acara kematian, nggak pernah datang. Itu jemaat ini. Ada jemaat tahunan yang hanya muncul pada saat Paskah dan Natal, dan hanya memastikan ini gerejanya masih ada nggak ya? Atau datang ke sini, oh masih ada ya di gereja tahun depan. Oh, tahun depan baru datang lagi. Oh masih ada juga ya tahun ini ya. Itu jemaat tahunan, nggak peduli sama gerejanya. Ya. Ada jemaat spons yang hanya menyerap berkat dan fasilitas yang diberikan oleh gereja tanpa mau berkorban untuk gerejanya. Ada sembako datang,
Ada pembagian makanan datang, ada bantuan datang, tapi nggak pernah gereja, tak. Tapi ketika gembala bilang, datangnya hari Minggu ada pembagian sembako, datang. Itu jemaat spon. Ada jemaat perusak, jemaat yang suka berantem sesama jemaat, suka mengkritik, ya, dan gampang tersinggung. Mana sih GBI Grand Kerupan gak ada pemain musiknya, jadi ibadahnya gak khusyuk. Gimana sih speakernya bunyi panas gak ada asap. Ini jemaat rusak, suka kritik aja. Padahal yang diberikan ke gereja gak ada, tapi suka kritik. Ini di buku. Jadi pertanyaannya sekarang, saudara jawab sendiri. Saudara jemaat mana? Apakah jemaat penyangga, jemaat spesial, jemaat buku, jemaat tahunan, jemaat spon, atau jemaat rusak? Saudara, tingkatkan kualitas imanmu agar jalan semakin terbuka sehingga Yesus akan masuk ke dalam hidup saudara. Kalau iman saudara, saudara tingkatkan kualitasnya, maka pintu akan semakin terbuka. Pintu berkat, pintu mujizat, pintu kuasa pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tingkatkan iman. Yang ketiga adalah kita harus melihat karya dari iman. Waktu itu Yesus berjumpa dengan Simon yang pekerjaannya masih menjadi penangkap. Dia baru saja pergi dari laut menangkap ikan sepanjang malam, tapi tidak seekor ikan pun dia tangkap. Saudara, teori menangkap ikan, nelayan itu malam pergi ke laut karena dia pakai angin laut yang membawanya untuk mengarahkan ke laut, dan ikan lebih banyak muncul malam-malam. Pagi hari baru mereka pulang, mereka pakai angin darat. Pagi sampai sore ikan itu nggak muncul karena ada sinar matahari, dan biasanya mereka menyelam lebih dalam lagi. Tapi waktu itu siang hari Yesus berkata kepada Simon, Simon, ambil perahumu, naikkan jalamu, pergilah tangkap ikan. Secara teori kan nggak mungkin, ya, karena dia siang hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon? Dia ambil perahunya, dia kayu perahunya, dia ambil jalannya sampai di tengah laut, dia lemparkan jalan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia tarik jalannya itu terisi dengan ikan yang banyak. Bahkan firman Tuhan mencatat, bahkan perahunya hampir tenggelam karena ikannya sudah penuh di perahunya. Disitulah Simon melihat bahwa iman kepada Yesus bisa mengalahkan. Jadi saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus melihat karya iman itu terjadi dalam hidup saudara. Ada mujizat kesembuhan saudara alami, ada pertolongan, ada berkat yang saudara alami dalam hidup saudara. Ada jawaban dari doa yang saudara alami saat ini. Kalau saudara tidak melihat karya iman, maka harus diragukan iman saudara udah betul atau belum. Ataukah imanmu masih setengah-setengah ikut Yesus? Ataukah imanmu masih tidak percaya kepada Yesus? Karena gak pernah melihat karya iman. Orang lain Tuhan tolong, orang lain penyakitnya Tuhan sembuhkan, orang lain Tuhan berkati. Kok saya enggak? Tanya kepada dirimu, bagaimana imanku ini sekarang? Maka tingkatkan iman saudara. Kalau masih ragu sama Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Percaya kepada Yesus, berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara ingin melihat
melihat karya iman terjadi dalam hidup saudara. Waktu Petrus memulai karya pelayanan, dia membentuk sebuah jemaat yang mengikuti Yesus. Firman Tuhan katakan ini adalah jemaat pulau. Saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat ini? Yang dilakukan oleh jemaat ini adalah mereka berkumpul di bait Allah. Mereka jual semua hartanya, dia bawa ke bait Allah, digunakan untuk pelayanan di bait Allah. Mereka makan di sana, mereka sharing kesaksian, mereka berdoa di sana. Setelah itu mereka mulai pergi. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi di sana. 3.000 orang bertobat. Mereka dipenuhi oleh Roh. Hari ini kita harus melihat karya iman dari Tuhan. Iman yang bisa berubah gunung. Kita pun bisa melakukan. Karena kita punya Yesus, Tuhan yang bisa. Amin. Amin. Hari ini mari jangan lagi ragukan Tuhan dalam hidup kita. Pengharapan kita harus betul-betul. Suatu saat nanti saudara pasti ada waktunya Tuhan akan bangkitkan hidup. Amin. Yang penting mulai melangkah bersama. Ada sebuah kedai kopi, kalau saudara tahu Starbucks. Starbucks itu saudara pertama kali didirikan itu pada tahun 1912. Ini sebuah warung kopi yang sangat kecil sekali. Tempatnya ada di dalam pasar ikan. Saudara bayangkan di dalam pasar ikan yang menghabis banyak ikan, situ ada warung kopi, namanya Starbucks. Tapi yang punya Starbucks ini percaya suatu saat nanti ini akan menjadi warung kopi yang besar. Dia mulai berjalan melangkah dengan iman. Dia mulai berusaha. Dia mengembangkan warung kopinya. Lama-lama banyak yang pergi ke sana. Lama-lama mulai lagi tidak mulai dekat. Dia mulai sewa tempat yang lebih besar, yang jauh dari pasar itu. Lama-lama dia mulai buka cabang. Kemudian dia mulai membuka cabang di daerah-daerah yang lain, dan akhirnya dia buka cabang ke negara-negara sampai saat ini. Dimulai dari hal yang sederhana, harus kita melangkah dengan Tuhan. Suatu saat Tuhan pasti akan tolong dan memberikan hidup kita. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Lihat, ada kuasa bagi setiap orang berserah kepada Tuhan. Amin.